Tangannya memutar gagang pintu dan menariknya perlahan. Pintu terbuka. Terlihat sosok Dito, Farah dan Putri berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Ini bukan mimpi. Mereka benar-benar datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Video Horor 5 Detik. Sebelum kita memulai, tekan dulu like video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Seperti apakah kisah ini? Langsung saja kita ikuti ceritanya. Kuntilanak di Desa Rawangseti. Hari itu, hujan turun terus-menerus. Tidak besar, tapi cukup lama. Mulai dari menjelang maghrib hingga lewat tengah malam. Tercium bau tanah hampir di seluruh desa. Nama desa itu, Desa Rawangseti. Terletak di bawah kaki bukit. Sebuah desa terpencil jauh dari jalan aspal dan perkotaan. Desa ini kecil, sunyi, dan juga jarang dikunjungi orang. Udaranya dingin, agak sedikit lembab. Tidak banyak penduduk yang tinggal di desa ini, dan tidak banyak pula yang tahu tentang desa ini. Desa ini mungkin tidak terdengar, dan tidak banyak yang tahu. Tetapi, Rawangseti punya cerita. Cerita yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut, terutama tentang rumah tua bekas seorang bidan yang terletak di pinggiran desa di ujung jalan, agak jauh dari rumah penduduk lainnya. Warga desa menyebutnya Rumah Bidan Sarti. Sarti satu-satunya bidan di desa itu. Ia seorang pendatang dari desa lain. Sejak menikah, ia dan suaminya memutuskan untuk pindah ke Rawangseti, tinggal di sebuah rumah tua warisan kakeknya, rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Sarti seorang perempuan dengan sikap ramah dan sopan. Penduduk desa menyukai Sarti karena keramahannya. Ia juga telah banyak membantu kelahiran bayi di desa itu. Tapi kehidupannya berubah drastis ketika anak pertamanya meninggal dunia hanya 2 jam setelah lahir. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Anak itu lahir pada tengah malam Jumat Kliwon. Lahir dalam kondisi normal dan lengkap, tanpa kurang satu apapun. Menangis keras, layaknya bayi-bayi lain yang baru lahir. Tapi tiba-tiba seluruh tubuhnya membiru, kejang, lalu mendadak diam, dan nafasnya terhenti. Anak itu mati dalam dekapan Sarti. Sejak itu, Sarti tidak banyak bicara, berdiam diri, dan sering merenung. Sedih kehilangan anak yang sudah lama sekali ia dan suaminya nanti-nantikan. Hampir 3 tahun sejak ia menikah. 1 bulan setelah kematian anaknya, Sarti ditinggal Tarno suaminya. Tarno meninggal karena kecelakaan. Ia jatuh dan tenggelam terbawa arus sungai ketika sedang memancing di atas perahunya. Hari itu hujan sangat lebat membuat air sungai naik dan mengalir deras, menerjang perahu yang dinaiki Tarno. Perahu Tarno oleng diterjang arus sungai dan terbalik. Tarno jatuh ke sungai, berusaha berenang melawan arus yang deras untuk menyelamatkan diri. Berusaha sekuat tenaganya, tetapi arus sungai terlalu deras. Ia kelelahan dan menyerah pasrah. Tarno tenggelam, hilang terbawa arus sungai. Selama 5 hari penduduk desa membantu mencarinya, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Peristiwa kematian suaminya semakin memperburuk kondisi Sarti. Ia hanya menyendiri, termenung, dan menangis. Tidak pernah lagi keluar, hanya mengurung diri di dalam rumahnya. Sambil termenung, tidak jarang terlintas dalam pikirannya untuk mengakhiri hidupnya, menyusul suami dan anaknya. Dengan jarangnya terlihat Sarti keluar rumah. Hal ini membuat penduduk desa bertanya-tanya, bagaimana kondisi ia sekarang? Kenapa ia tidak pernah lagi kelihatan atau keluar rumah dan hanya mengurung diri di dalam rumahnya? Penduduk desa penasaran dan berencana ingin mendatangi dan menemuinya, ingin mengetahui kondisi Sarti. Beberapa penduduk mendatangi rumah Sarti yang agak jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Ketika tiba di sana, pintu terkunci rapat. Mereka mengetuk-ngetuk pintu dan memanggil Sarti berkali-kali. Sarti, Bidan Sarti! Tidak ada jawaban. Mereka mencoba lagi, tetap tidak ada jawaban. Rumah itu seperti tidak berpenghuni. Khawatir terjadi apa-apa, akhirnya mereka terpaksa mendobrak pintu dan masuk untuk mengetahui keadaan Sarti. Saat mereka berhasil masuk rumah dalam keadaan kosong, lalu mereka menghampiri kamar Sarti dan membuka pintunya yang tertutup. Ketika pintu kamar terbuka lebar, terlihat Sarti berada di kamarnya, sedang duduk seorang diri di kursi kayu, menggendong boneka yang dibungkus kain putih. Tatapannya kosong, dan mulutnya mengeluarkan suara yang tidak jelas, seperti menyanyikan lagu aneh, dengan suara yang menakutkan. Salman, salah satu warga yang ikut datang, mencoba mengajak Sarti berbicara.
Tapi sia-sia, Sarti tidak menjawab, hanya menoleh dan menatap Salman dengan tatapan tajam, lalu tertawa dengan suara yang membuat semua orang merinding. Setelah itu diam, lalu menangis. Setelah cukup lama berusaha membujuk Sarti untuk bicara, dan Sarti tetap diam. Pada sore hari sebelum maghrib, akhirnya mereka pulang meninggalkan rumah itu, kembali ke rumah mereka masing-masing. 3 hari setelah kedatangan warga desa ke rumah Sarti, keganjilan dan kejadian-kejadian aneh mulai muncul di desa itu. Anak-anak sering menangis pada tengah malam, seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Tubuh mereka menggigil dan dingin. Tatapan mereka kosong. Beberapa mengalami hal yang tidak kalah menyeramkan. Ketika hari mulai gelap dan malam datang, mereka sering mendengar ketukan di pintu dan tawa menakutkan seorang wanita persis di balik pintu mereka. Setelah itu terdengar juga suara tangis dan rintihan, perlahan-lahan menjauh dan hilang. Lalu, suara itu kembali dan perlahan hilang lagi. Begitu seterusnya, sampai menjelang pagi. Tidak ada dari penduduk desa yang berani mencoba membuka pintu. Beberapa warga lain saat mereka lewat dekat rumah Sarti pada malam hari, melihat sosok perempuan melayang dekat rumah Sarti, mengenakan gaun putih, rambutnya panjang menjuntai, sebagian wajahnya terlihat hancur penuh darah, dan sebagian lagi tertutup oleh rambutnya yang panjang. Bau anyir dan busuk tercium menusuk hidung. Mereka pun langsung lari ketakutan. Keesokan harinya, badan mereka demam tinggi, berbicara tidak jelas, seperti orang mengigau. Banyak penduduk yang tidak berani lagi keluar rumah pada malam hari sejak saat itu. Ketika sore tiba sebelum gelap, mereka segera bergegas masuk rumah dan lebih senang berdiam diri di dalam rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Rasa takut mencekam dengan kejadian aneh dan menyeramkan yang telah terjadi di desa mereka. Para penduduk desa berkumpul dan berencana mendatangi kediaman Mbah Darmo, seorang lelaki tua dengan rambut dan jenggot putih yang dipercaya mempunyai kesaktian oleh warga desa. Ia dikenal berpengalaman dan terbiasa menangani hal-hal yang berbau mistis dan di luar akal. Mereka ingin menceritakan dan mengadukan semua kejadian yang menimpa desa mereka dan meminta bantuan pada Mbah Darmo. Sebelum siang, para pemuda desa berangkat bersama Sukaryo, kepala desa Rawangseti, untuk menemui Mbah Darmo. Tempat tinggalnya terletak agak jauh, naik sedikit ke atas bukit. Mbah Darmo tinggal seorang diri di atas sana. Setibanya mereka di tempat tujuan, mereka bertemu dan diterima oleh Mbah Darmo. Dipersilahkan masuk dan duduk bersama dengan disuguhi teh dan singkong rebus. Mereka berbicara, menceritakan segala peristiwa dan kejadian aneh di desa mereka. Setelah selesai mendengarkan cerita dan aduan para penduduk, Mbah Darmo mempersilahkan mereka pulang dan meminta mereka untuk kembali lagi esok harinya. Malamnya, tepat tengah malam, Mbah Darmo mengadakan ritual di kediamannya. Tampak ia mengeluarkan keris sakti miliknya yang dibungkus kain putih dari peti kayu kecil berukir. Wajan berisi air dengan kembang 7 rupa di dalamnya dan 2 ekor ayam hitam. Suara Mbah Darmo bergetar, membacakan mantra-mantra. Cukup lama ia melakukan ritual itu sampai menjelang subuh. Barulah ritual itu selesai. Mbah Darmo tampak kelelahan. Wajah dan tubuhnya basah oleh keringat. Tepat tengah hari keesokan harinya, beberapa penduduk desa kembali tiba di kediaman Mbah Darmo. Setelah menceritakan ritual yang dilakukan semalam, Mbah Darmo menyampaikan penyebab dari segala kejadian aneh dan menyeramkan di desa mereka. Penyebabnya berasal dari rumah tua yang dihuni Sarti. Rumah itu dipenuhi dengan roh-roh jahat yang haus akan korban. Sekarang roh-roh itu sudah merasuki Sarti. Mbah Darmo memberi saran dan menyuruh warga desa untuk segera mengusir Sarti keluar dari desa itu sebelum terlambat, karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi desa mereka dan khawatir akan memakan korban dari penduduk desa. Sepulang dari tempat kediaman Mbah Darmo, mereka segera mendatangi kembali rumah Sarti beramai-ramai. Tetapi setibanya mereka di sana untuk menyeret dan mengusirnya, Sarti ditemukan sudah tak bernyawa. Ia telah meninggal. Tidak seorang pun tahu kapan ia meninggal dan apa penyebabnya. Tubuhnya kaku dengan posisi masih tetap duduk di kursi dalam kamarnya. Tangannya pun masih mendekap boneka yang dibalut kain putih, seperti sedang menggendong bayi. Dari jasadnya mulai tercium bau busuk. Matanya melotot tetapi bibirnya tersenyum menyeramkan. Sore itu hujan turun. Air membasahi tanah pemakaman umum di desa Rawangseti. Disusul terdengar gelegar petir. Jasad Sarti dikuburkan dengan hanya dihadiri beberapa orang saja. Tak ada
isak tangis dari keluarga ataupun kerabat. "Ayo cepat, hujan semakin besar dan hari mulai gelap," kata salah satu warga berteriak. Doa dilafalkan dengan sangat tergesa. Tanah ditimbun dengan cepat. Tak ada tahlilan dan doa malam itu. Dan tak ada satu orang pun yang berani bicara tentang penyebab kematian Sarti. Sarti dikubur dalam diam dan kesunyian. Ketika penguburan selesai, mereka bergegas meninggalkan kubur untuk kembali. Hari mulai gelap dan saat malam semakin larut dan sunyi, hanya terdengar suara sisa rintik hujan. Tanah di atas kubur Sarti bergerak. Sesuatu ikut bangkit bersama tanah yang ditimbun. 2 hari setelah pemakaman Sarti, rumah itu ditutup atas perintah Sukaryo kepala desa, dibantu oleh beberapa pemuda lainnya, menggunakan papan panjang yang dipaku rapat pada setiap pintu dan jendelanya. Kini rumah itu kosong dan tak berpenghuni. Tapi, saat malam dan gelap datang, suara tangis bayi dan suara rintihan wanita masih sering terdengar di malam-malam sepi. Suara yang berasal dari rumah Sarti, suara yang berasal dari alam lain. Beberapa orang sering melihat penampakan Sarti dalam sosok yang menyeramkan di sekitar rumah mereka pada malam hari. Berdiri di teras rumah mereka sambil menggendong bayi, duduk menangis di atas pohon besar, dan penampakan Sarti lainnya. Penduduk desa berusaha menjalani hidup mereka seperti biasa, meski desa mereka semakin dihantui oleh hal-hal menyeramkan. Malam hari tidak ada penduduk desa yang berani keluar rumah atau melewati rumah Sarti, apalagi mendekat. Mereka lebih suka melewati jalan lain walaupun terpaksa harus memutar jauh. Mereka pun tidak ada yang berani membicarakannya. Mereka berusaha melupakan seolah-olah rumah tua itu dan Sarti tidak pernah ada di desa mereka. Tapi seperti halnya di semua kisah, akan selalu ada orang yang tak percaya. Namanya Ardi, seorang anak muda yang tinggal di kota. Ia bersama sekelompok temannya, Dito, Farah, dan Putri sangat senang dan tertarik pada hal apapun yang berbau mistis. Walaupun sebenarnya ia kurang percaya pada hal-hal seperti itu. Suatu hari, ia mendengar entah dari mana mengenai rumah tua yang menyeramkan di Rawangseti, desa yang konon penuh misteri, sering terjadi kejadian-kejadian aneh dan mistis. Setelah bertemu teman-temannya dan membicarakan apa yang mereka dengar tentang desa Rawangseti, mereka mengatur waktu dan segala persiapan untuk mendatangi desa tersebut dan melihat langsung rumah tua yang konon katanya menyeramkan dan berhantu. Tibalah saatnya menyiapkan segala peralatan dan perbekalan. Pagi-pagi sekali saat hari masih gelap, mereka berangkat dan memulai perjalanan. Mereka mengendarai mobil jeep. Perjalanan menuju Rawangseti cukup jauh dari kota, dan bagi sebagian besar orang, perjalanan ke sana bukanlah perjalanan yang menyenangkan. Jalannya terjal berbatu tanpa aspal, sepi jauh dari apapun, tanah yang rawan longsor saat hujan, dan desa itu tidak ada sinyal ponsel dan penerangan yang memadai. Benar-benar desa terpencil. Bahkan, sebagian besar penduduk di sana masih menggunakan lampu templok untuk penerangan rumah mereka. Di perjalanan, Ardi dan Dito bergantian menyetir, sementara Putri dan Farah duduk di kursi belakang. Selama perjalanan mereka ngobrol, bercanda, dan membahas desa tempat tujuan mereka. Tengah hari mereka berhenti sebentar di perjalanan untuk makan dan beristirahat sebentar di sebuah rumah makan. Kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya mereka tiba di desa Rawangseti pada sore hari. Sudah mulai gelap, matahari sebentar lagi tenggelam. Mereka beristirahat sejenak di sebuah tempat bangunan kayu sederhana, seperti warung kosong yang sudah lama tak digunakan. Mereka duduk di sebuah kursi kayu panjang sambil menikmati bekal makanan kecil dan minuman yang mereka bawa. Tidak banyak terlihat orang keluar di desa ini, hanya 1-2 orang. Itu pun mereka kelihatan bergegas masuk ke dalam rumah. "Sepi sekali ya desa ini," ucap Putri. "Ya namanya juga desa, dan lagi hari sudah mulai gelap, sebentar lagi malam," sahut Ardi. "Terus, kemana dulu rencana kita? Bagaimana kalau kita datangi dulu rumah kepala desanya?" Farah memberi usul. "Rasanya tidak perlu, kita langsung saja tanyakan penduduk di sini. Di mana letak rumah tua itu?" jawab Dito. Mengingat hari sudah mulai gelap, akhirnya saran Dito disetujui oleh ketiga temannya. Dengan berjalan memakai senter, mereka segera mendatangi salah satu rumah penduduk yang tidak jauh dari tempat mereka berhenti dan mengetuk pintunya. Lama, tidak ada jawaban. Mereka ulangi lagi mengetuk beberapa kali. Tak berapa lama pintu terbuka sedikit, tampak seorang lelaki tua. Ia hanya memunculkan wajahnya saja. "Kalian dari mana? Dan mau apa datang ke desa ini?" "Anu Pak, permisi. Saya Ardi dan ini kawan-kawan saya,"
kami berempat dari kota. Baru saja tiba di desa ini, kami datang dengan tujuan ingin melihat rumah tua yang jadi pembicaraan di desa ini, Pak. Kalau nggak salah yang dulunya tempat tinggal Bidan Sarti. Kira-kira, apakah Bapak bisa membantu kami? Belum selesai Ardi bicara, terlihat wajah kaget dan gemetar dari lelaki tua itu. Kalian lebih baik tinggalkan desa ini, cepat pulang kembali ke kota. Jangan pernah coba-coba datangi rumah Sarti. Jangan pernah. Seketika itu juga pintu dibanting dan ditutup. Ardi dan teman-temannya kaget terdiam. Mereka berjalan lagi, berusaha mencoba lagi mendatangi satu persatu rumah penduduk lainnya untuk bertanya. Hal yang sama pun terulang dengan peringatan. Pergi kalian, jangan dekati rumah terkutuk itu. Pulang segera nak, mumpung belum terlambat. Ucap seorang wanita tua memperingati. Kalian akan sangat menyesal. Jangan pernah datangi rumah itu. Apalagi sampai kalian berani masuk. Kalian akan mengundang maut. Ada apa dengan rumah tua itu? Kenapa mereka semua melarangnya untuk datang? Hal ini semakin membuat Ardi dan teman-temannya dibuat penasaran. Tak satu pun dari penduduk desa ini yang bersedia membantu menunjukkan di mana letak rumah tua Bidan Sarti. Malam pun semakin larut. Terpaksa malam ini kita tidur di mobil, ucap Ardi. Ketika mereka akan berjalan kembali ke mobil, sebuah jendela salah satu rumah terbuka dan terlihat seorang pemuda kurus dengan wajah pucat, umur belasan tahun, melambaikan tangan ke arah Ardi dan teman-temannya, sambil sesekali menoleh kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang melihatnya. Ardi dan teman-temannya pun segera menghampiri pemuda itu. Melalui jendela, pemuda itu menyapa. Aku tadi dengar pembicaraan kalian dan tahu tujuan kalian datang ke desa kami. Aku bisa bantu kalian. Mendengar si pemuda itu, seketika wajah Ardi dan teman-temannya berubah penuh harapan. Kau tahu tentang rumah tua itu? Tanya Ardi. Ya aku tahu, dan aku bisa tunjukkan di mana. Tapi tentunya ada imbalannya, ucap pemuda itu. Oke baiklah. Ardi dan teman-temannya segera menyerahkan beberapa lembar uang pada pemuda itu. Ini ambil, dan cepat antar kami ke rumah tua itu. Sambil mengambil uang itu, si pemuda berkata, maaf, aku tidak bilang akan mengantarkan. Aku hanya bisa menunjukkan saja. Tidak ada penduduk sini yang berani ke sana. Banyak cerita aneh dan menyeramkan tentang rumah tua itu. Bukannya takut, Ardi malah makin bersemangat dan penasaran mendengar hal itu. Tak sabar ia ingin segera mendatangi rumah tua itu. Setelah menunjukkan arah jalan menuju rumah tua, dan sebelum menutup jendela rumahnya, pemuda itu memperingatkan kembali Ardi dan teman-temannya. Hati-hati, kalian belum terlambat untuk membatalkan niat kalian. Jendela pun tertutup rapat. Mereka menuju rumah tua dengan mengendarai mobil, mengikuti jalan dan arah yang ditunjukkan oleh si pemuda tadi. Jalan itu hanyalah tanah berbatu. Setelah melewati jembatan kecil, jalan agak menyempit, penuh pepohonan besar dan rumput liar yang mulai meninggi karena jarang dilalui orang atau kendaraan. Mereka pun menghentikan mobilnya dan terpaksa meneruskan perjalanan. Dengan berjalan kaki sambil membawa ransel dan beberapa alat serta perbekalan, jalan yang mereka lalui sangat gelap, hanya diterangi lampu senter yang mereka bawa. Beberapa kali kaki mereka tersandung batu dan ranting kayu. Akhirnya, di ujung jalan dekat pinggiran desa itu, tampak sebuah bangunan tua terbuat dari kayu, rumah tua Bidan Sarti. Rumah itu tidak besar, juga tidak terlalu kecil. Tampak gelap dan beberapa bagian dindingnya sudah lapuk. Berdiri di tengah suasana yang angker dan sunyi, jauh dari rumah penduduk lainnya. Mereka berhenti dan berdiri di depan rumah itu, menatap, memperhatikan. Putri dan Farah mulai dihinggapi rasa merinding melihat rumah tua itu. Berbeda dengan Ardi, yang malah semakin tertantang dan tetap semangat. Ayo kita masuk, ucap Dito. Mereka melangkah mendekati rumah itu, berhenti di depan pintu dan mencoba membukanya. Tapi pintu terkunci rapat. Mencoba mendorongnya lagi. Keras, terkunci. Kemudian Ardi mengeluarkan sebatang besi untuk mencongkel. Paksa pintu rumah tua itu berhasil. Pintu terbuka, tercium tajam bau seperti ruangan yang sudah lama, tertutup tidak dihuni. Mereka mulai melangkah perlahan masuk ke dalam rumah itu. Putri dan Farah berpegangan tangan dengan erat, bulu kuduk. Mereka berdiri. Ada rasa sedikit menyesal dalam hati mereka datang ke tempat ini. Ardi dengan semangat mulai mengeluarkan kamera dari tasnya dan menyalakan lampu senter besar khusus untuk kamera. Terlihat jelas kondisi rumah itu sangat berdebu, penuh dengan sarang laba-laba. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ardi dan Dito tertawa, terkekeh mencoba menggoda menakuti. Farah dan Putri yang terlihat ketakutan
Mereka berkeliling melihat bagian-bagian ruangan rumah tersebut. Tidak banyak barang-barang di dalamnya, hanya ada meja dan beberapa kursi di ruang tengah dan lemari tua menyandar di dinding. Dengan masih berpegangan tangan, Farah dan Putri mencoba masuk ke kamar belakang. Pintunya tertutup tapi tidak dikunci. Ardi mengikuti dari belakang sambil memegang lampu senter, membantu menerangi. Di dalam kamar itu, mereka melihat kursi kayu, tempat tidur dengan sprei yang sangat kotor tertutup, debu dan boneka terbungkus kain putih tergeletak di lantai. Pada sudut ruangan, ada cermin tua besar. Ditutupi kain putih, Farah mendekati cermin itu dan menarik kain yang menutupinya. Terlihat sosok perempuan dengan gaun putih dan rambut panjang berdiri dalam cermin. Mereka berdua kaget dan berteriak. Lalu, perlahan-lahan bayangan itu hilang. Lampu senter yang dipegang Ardi padam dan jatuh, seperti ada yang menarik tangannya. Lalu terdengar suara tangisan bayi, disusul rintihan dan tangisan. Lalu tawa seorang perempuan. Mereka baru sadar kalau mereka hanya bertiga di kamar itu. Dito tidak bersama mereka. Dito, mana Dito? Tanya Ardi. Mereka tidak melihat Dito. Dito, Dito. Mereka berteriak memanggil Dito. Tak ada jawaban. Dito menghilang. Bayangan hitam terlihat di dinding dan tercium harum bunga melati. Lalu terdengar suara bisikan wanita. Mau apa kalian datang ke rumahku? Kalian tidak bisa keluar dengan selamat. Lalu suara tertawa nyaring, tawa kuntilanak, mereka lari. Ketakutan menuju pintu depan berusaha keluar dari rumah itu. Tapi pintu tertutup rapat dan terkunci. Mereka menariknya sekuat tenaga, tetap tidak bisa terbuka. Mencongkel dan menendang keras, pintu tetap tidak terbuka. Mereka terkurung. Suara tawa wanita terdengar makin keras memenuhi seluruh ruangan rumah itu. Tak lama, suara Dito, sayup-sayup terdengar memanggil mereka. Ardi, Putri, Farah, aku di sini. Suara Dito terdengar dari belakang rumah. Itu Dito, ucap Farah. Perlahan-lahan mereka berjalan ke arah belakang rumah, menghampiri asal suara Dito. Mereka berjalan sambil berpegangan satu sama lain. Farah memejamkan matanya rapat-rapat, sambil sesekali mengintip. Ia dicekam rasa ketakutan yang sangat. Ketika mereka sampai di belakang rumah, terlihat sumur tua yang dindingnya dipenuhi dengan lumut. Mereka terkejut. Tubuh Dito menggantung pada tiang sumur dengan tali timba melilit di lehernya. Dito mati, matanya melotot seakan memandang tajam pada mereka. Farah dan Putri teriak histeris melihat pemandangan mengerikan itu dan terjatuh lemas. Ardi hanya bisa terdiam, tubuhnya bersandar pada dinding dan gemetar. Mulutnya tidak mampu mengucapkan apapun. Timbul rasa penyesalan dalam dirinya. Teringat peringatan para penduduk desa yang melarangnya mendatangi rumah tua ini. Malam itu hanya tinggal mereka bertiga, Ardi, Putri dan Farah. Dengan tubuh yang masih gemetar dan persendiannya yang masih lemas. Mereka mencoba bersikap tenang agar bisa berpikir mencari jalan keluar dari rumah itu. Rasa takut tidak mudah buat mereka untuk berpikir. Tiba-tiba, Ardi menoleh ke atas dan melihat bagian atap di atas. Sedikit terbuka, terbuat dari seng yang sudah berkarat. Timbul ide untuk mencoba keluar melalui atap seng itu. Ia mencoba mencari sesuatu untuk mendorong dan menggeser seng itu agar terbuka lebih lebar. Beruntung, ada kayu panjang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Ia mengambilnya dan mendorong atap seng dengan sekuat tenaga. Keras. Ia mencoba lagi. Terdengar suara keras, atap pun runtuh. Seng jatuh dan kayu penahan atap ikut jatuh berserakan. Terbukalah lebar atap di atas sumur. Mereka segera mencoba keluar dengan memanjat melalui tiang sumur. Pertama Putri memanjat dengan dibantu oleh Ardi dan Farah. Mereka mendorong Putri dari bawah, lalu disusul Farah dengan ditarik tangannya oleh Putri yang sudah berada di atap. Dan kakinya menginjak bahu Ardi. Kemudian, Ardi. Saat Ardi hendak memanjat melalui tiang di pinggiran sumur, terdengar suara Dito. Kalian tega meninggalkan aku di sini sendiri. Hidup kalian tidak akan tenang. Aku akan selalu menghantui kalian. Ardi berusaha tidak menghiraukan suara itu. Ia terus memanjat berusaha naik dan keluar. Mereka bertiga sampai di atas atap. Tanpa pikir panjang mereka bertiga melompat ke bawah, keluar dari rumah itu. Aduh, Putri berteriak kesakitan, kakinya terkilir. Farah dan Ardi jatuh. Mereka langsung segera berdiri dan membantu Putri untuk bangun. Dengan tergesa mereka meninggalkan rumah tersebut, berjalan cepat sambil membantu Putri, yang tidak bisa berlari karena kakinya terkilir.
Mereka melangkah dengan cepat dengan memegangi bahu Putri, yang berjalan tertatih-tatih agar tidak jatuh. Terasa di belakang mereka ada yang mengikuti. Sambil terus berjalan, Farah mencoba menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun kecuali suara tapak kaki yang mengikuti mereka dan suara tawa wanita menakutkan. Putri memaksakan diri terus melangkah. Tidak lagi mempedulikan rasa sakit di kakinya, mereka berjalan dan terus berjalan. Dalam kegelapan, sunyi dan hawa dingin. Sampai pada tempat di mana mereka memarkir mobil, mereka berhenti. Wajah dan tubuh mereka basah oleh keringat. Ardi segera mengeluarkan kunci, mencoba membuka pintu mobil, membantu Putri masuk ke mobil. Kemudian ia dan Farah dengan tergesa dan tangan gemetar. Ia memutar kunci kontak menyalakan mesin mobilnya. Terdengar suara mesin menyala dan ia langsung tancap gas. Mencoba pergi meninggalkan desa itu. Mobil terus berjalan dengan kencang. Ketika akan memasuki daerah rumah-rumah penduduk, mesin mobil mendadak mati dan mobil pun berhenti. Ardi berusaha menyalakan kembali mesin mobilnya. Dengan memutar kunci kontak kembali berkali-kali, mesin tetap tak mau menyala. Dalam kondisi putus asa dan berkeringat, tiba-tiba terlihat sosok wanita dengan wajah menyeramkan berbaju putih dan berambut panjang melayang, lalu berdiri tepat di depan mobil mereka. Sosok Bidan Sarti dalam wujud kuntilanak. Ketiganya berteriak. Farah dan Putri memejamkan mata. Tubuh mereka lemas, pingsan, dan tak sadarkan diri. Suasana hening. Dalam pingsannya bagaikan orang yang sedang bermimpi, Putri berdiri hanya seorang diri di tengah kegelapan malam. Sepi dan sunyi mencekam ia rasakan. Lalu tiba-tiba kakinya melangkah, seperti ada yang menggerakkan, terus berjalan menuju rumah tua Bidan Sarti. Tubuhnya dirasakan seakan ada yang menarik dan memaksanya untuk kembali ke rumah itu. Sampai di depan rumah, pintu terbuka lebar. Terlihat di dalam sosok wanita berdiri melambaikan tangan memanggilnya. Putri terus melangkah masuk ke dalam rumah itu. Sampai di dalam, ia terus melangkah berjalan menuju sumur di belakang rumah. Berhenti di tepi sumur, kemudian ia naik ke atas dinding sumur. Berteriak keras dan melompat ke dalam sumur. Tubuhnya tenggelam di dalam sumur. Farah mencoba berusaha mengejar Putri, tapi kakinya kaku tak bisa digerakkan. Berusaha teriak memanggil, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Seakan bisu, kakinya dirasakan semakin berat seolah ada yang menarik kakinya dari dalam tanah. Farah berusaha melawan tetapi tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan. Makin lama makin dalam. Seluruh tubuhnya terus tertarik ke dalam tanah dan terkubur hanya tinggal kepalanya. Ia hanya bisa menangis, pasrah, tak mampu berteriak. Tiba-tiba ia merasakan lagi kakinya, seperti ada yang memegang keras di dalam tanah, menariknya dengan kuat ke bawah. Kemudian, sosok putih terbang tepat di atas kepalanya. Tangannya menjambak rambut Farah, menariknya ke atas dengan kuat. Farah kesakitan. Tak lama terdengar suara mengerikan seperti tulang patah. Kemudian darah segar mengucur deras dari lehernya. Farah mati dengan kepala putus terpisah dari tubuhnya. Ketika pagi datang, penduduk desa Rawangseti dikejutkan dengan hal yang sangat mengerikan. Sesosok tubuh wanita terkubur dalam tanah, tanpa kepala dan darah segar, masih membasahi tanah sekitarnya. Tidak jauh dari tempat itu terlihat mobil jeep. Dan dalamnya ada seorang pemuda. Ardi ditemukan di dalam mobilnya, duduk terdiam menggigil. Tangannya masih dalam posisi memegang setir dengan wajah penuh rasa ketakutan. Beberapa orang warga membantu Ardi keluar dari mobil, membawanya ke salah satu rumah penduduk, memberi minum, dan menyelimuti tubuhnya yang menggigil dengan sarung. Mereka mulai menanyakan Ardi, meminta ia menceritakan apa yang terjadi pada mereka. Tetapi, Ardi hanya diam, tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tubuhnya masih menggigil, dan tatapannya kosong. Sukaryo, kepala desa, ditemani oleh beberapa warga pergi melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Polisi datang dan tiba 2 jam kemudian dengan 2 mobil. Setibanya di desa Rawangseti, sebagian dari mereka menemui Ardi, dan sebagian lagi mendatangi rumah tua Bidan Sarti. Atas laporan pemuda yang semalam menunjukkan Ardi dan teman-temannya jalan ke rumah itu. Di rumah tua mereka menemukan mayat Dito, dalam kondisi sudah membiru, tergantung pada tiang sumur, dan tubuh Putri yang sudah tidak bernyawa, mengambang di dalam sumur. Mereka segera membawa kedua mayat tersebut keluar. Polisi juga membereskan mayat Farah, yang terkubur tanpa kepala. Mereka berusaha mencari ke setiap semak belukar, tetapi tidak berhasil menemukan bagian potongan kepalanya. Pada hari itu juga,
polisi membawa Ardi kembali ke kota dan mengantarkan ia ke rumah orang tuanya. Kedua orang tua Ardi syok melihat polisi datang membawa anaknya dalam kondisi seperti orang linglung dan ketakutan. Terutama, ibunya tak henti-henti menangis ketika polisi menceritakan kejadian mengerikan yang menimpa teman-teman Ardi lainnya. Seminggu sudah sejak kepulangannya, sikap Ardi berubah. Ia bukanlah Ardi yang dulu. Ia lebih sering mengurung diri di kamarnya. Kadang ia terlihat berbicara sendiri, kadang menangis, berteriak histeris ketakutan, lalu tertawa. Orang tuanya, ayah dan ibu Ardi sangat prihatin dengan kondisinya yang semakin memburuk. Mereka membawa Ardi ke dokter, psikiater dan orang pintar untuk mengobati dan menyembuhkan anaknya. Berharap Ardi bisa kembali normal seperti Ardi yang dulu. Tetapi, Ardi masih tetap dalam kondisi yang sama. Hampir setiap malam ia bermimpi buruk. Teman-temannya Dito, Putri, dan Farah datang menemuinya. Mereka duduk bersama dalam sebuah ruangan yang terang, seperti sebuah kafe. Ngobrol dan bercanda seperti yang biasa mereka lakukan. Tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi gelap. Temboknya berubah menjadi dinding kayu. Rumah tua, teman-temannya berubah wujud menjadi sosok menyeramkan. Dalam kegelapan, perlahan-lahan muncul sosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang berjalan perlahan. Menghampirinya, kedua tangannya menyergap wajah Ardi. Ardi terbangun, dadanya sesak, nafasnya tersengal-sengal. Seluruh badannya basah oleh keringat. Ia bermimpi lagi. Hampir tiap malam mimpi itu datang menghantuinya. Pada satu malam Jumat, hujan turun deras. Ardi masih belum tidur. Ia duduk di kamarnya. Waktu menunjukkan jam 12 malam. Tercium bau kembang melati memenuhi kamarnya. Antara sadar dan tidak sadar, ia mendengar ketukan di pintu kamarnya. Terdengar perlahan suara memanggil namanya. Suara yang tidak asing. Suara Dito dengan mencoba berusaha tidak menghiraukan. Ia mengambil bantal dan menutupi kepala dan telinganya. Suara itu masih terdengar bercampur dengan suara hujan di luar yang semakin deras. Makin lama suara panggilan itu semakin jelas terdengar. Lalu suara Farah dan Putri. Dengan mencoba memberanikan diri, ia melepas bantal yang menutupi telinganya, melemparnya ke kasur dan bangun dari kursinya. Ia berjalan pelan ke arah pintu. Dengan tangan bergetar ia meraih gagang pintu untuk membukanya. Tangannya memutar gagang pintu dan menariknya perlahan. Pintu terbuka. Terlihat sosok Dito, Farah, dan Putri berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Ini bukan mimpi. Mereka benar-benar datang. Ardi kaget dan berteriak, "Pergi kalian! Pergi! Kalian sudah mati! Pergi!" Ya, kami memang sudah mati. Ayo ikut kami, Ardi. Ajak ketiga temannya. Ardi semakin ketakutan dan melangkah mundur. Tiba-tiba ia merasa ada yang memegang bahunya. Dari belakang, sebuah tangan dengan kuku panjang yang kotor, dingin, ia rasakan pada pundaknya. Ketika ia menoleh ke belakang, sosok putih kuntilanak, sosok bidan Sarti. Ardi mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya gemetar dan lututnya lemas. Ia merasakan cengkraman yang sangat kuat di kedua bahunya. Menariknya ke belakang lalu mencekik lehernya. Dan ia merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika jari-jari menusuk tembus lehernya, lalu merobeknya hingga lehernya nyaris putus. Tubuh Ardi jatuh ke lantai, bersamaan dengan mengucurnya darah, memenuhi lantai kamar. Desa Rawangseti. Malam itu gerimis baru saja berhenti. Kabut mulai turun, membuat udara di desa itu semakin dingin. Sukaryo, kepala desa, duduk bersila di atas balai bambu di teras rumahnya. Ia duduk ditemani kopi hangat sambil menghisap rokoknya. Hampir tengah malam, tetapi ia belum merasa ngantuk. Tiba-tiba terdengar suara berbisik memanggil namanya. Ia menoleh, mencari asal suara itu datang. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu kembali terdengar lebih jelas lagi. Datang dari balik pohon besar yang berdiri depan rumahnya. Ia turun dari balainya, berjalan menghampiri asal suara itu, melihat di balik pohon. Tidak ada seorang pun. Mungkin itu hanya perasaanku, pikir Sukaryo. Lalu ia kembali, berjalan menuju balainya. Baru 3 langkah ia berjalan. Suara itu kembali memanggilnya. Kali ini terdengar lebih keras. Belum sempat ia menoleh, dari belakang kain putih melayang melilit dan mengikat lehernya. Sukaryo jatuh. Kain putih itu terus menarik
dan menyeret tubuh Sukaryo ke arah pohon besar. Sampai di bawah pohon besar, kain itu melayang ke atas, mengangkat tubuh Sukaryo dan mengikatnya pada batang pohon yang tinggi. Sukaryo tergantung di atas pohon. Ia meronta-ronta, berusaha melepas ikatan kain putih pada lehernya. Ia terus meronta, lilitan pada lehernya semakin kencang mencekik. Ia lemas, berhenti meronta, dan perlahan-lahan tubuhnya terdiam, matanya melotot dan mulutnya menganga lebar. Pagi harinya penduduk ramai berkerumun di bawah pohon besar dan istri Sukaryo pingsan. Menyaksikan tubuh suaminya tergantung di atas pohon, tidak bernyawa dengan kain putih melilit lehernya. Rumah tua itu masih tetap berdiri, siapapun yang masuk ke sana tidak akan bisa keluar dengan selamat. Mereka bilang, kuntilanak penghuni rumah itu bukanlah hantu biasa. Ia bukan hanya ingin menakut-nakuti, ia terus ingin mencari korban. Kalau malam nanti ada suara memanggil dan ketukan di pintumu, jangan dijawab dan jangan dibuka. Karena mungkin ia sedang mencari korban, atau dia mungkin sedang memilihmu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe, share cerita ini ke temanmu atau keluarga dan saudaramu, dan tunggu cerita selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.